Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan yang telah menganugerahi kita umur panjang, kekuatan dan kesehatan. Kali ini kita bertemu kembali dalam bulan Ramadan 1446 Hijriah dalam suasana sehat walafiat. Dan semoga ibadah kita lancar, khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita, Khairil Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI yang berbahagia, pelaksana ibadah puasa yang dicintai Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh kita semua. Karena dia menjadi bulan yang paling mulia dan paling agung. Namanya disebutkan langsung di dalam Al-Quran. Bulan ini terdapat hari yang nilainya lebih utama dari beribadah 1000 bulan. Di bulan ini pun Allah menurunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk dan bimbingan kepada kita. Karena itu kita manfaatkan kesempatan bulan ini sebagai momen untuk meningkatkan diri, meningkatkan amal soleh, dan untuk berpuasa. Siapa tahu puasa kita ini adalah puasa yang terakhir. Pemirsa yang dicintai Allah. Ketika orang bertanya, apa hubungannya tarbiyah Ramadan dengan kedudukan seorang perempuan? Maka di sini kami ingin menjelaskan bahwa kedudukan seorang perempuan sangat penting di dalam bulan puasa atau bulan Ramadan. Perannya sangat menentukan ibadah satu keluarga. Jadi dia tidak saja berperan dalam urusan domestik rumah tangga semata, tetapi dia adalah pendidik utama dalam sebuah keluarga. Perempuan adalah tiang negara. Jika dia baik, negara akan baik. Tapi jika dia tidak baik, maka negara akan rusak. An-nisa'u imadul bilad, in soluhat soluhat, wa in fasadat fasadat. Perempuan adalah tiang negara. Jika dia baik, negara akan baik. Jika dia jahat, negara akan rusak. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, seorang perempuan harus meningkatkan amal ibadahnya. Dia adalah teladan bagi keluarganya. Dia adalah pendidik bagi keluarganya. Dia adalah madrasatul ula, madrasah pertama untuk pendidikan anak-anaknya. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, yang diturunkan kepada umat manusia, kepada kaum muslimin dan muslimat, tidak terkecuali perempuan. Apakah dia seorang ibu atau dia seorang istri. Karena itu, di bulan Ramadan ini seorang perempuan harus meningkatkan akhlakul karimanya. Ibadahnya boleh melakukan urusan-urusan rumah tangga, tetapi ibadah jangan sampai dilupakan. Sholat tarawih bersama, datang ke masjid, sholat berjamaah lebih utama daripada kita sibuk mengurus rumah. Perempuan mempunyai peranan sangat penting. Tadarus, mengawal anak-anak untuk mengaji. Karena bulan itu disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ibu adalah teladan bagi keluarga. Maka dia harus sehat, kuat. Karena semua urusan dalam rumah tangga dia yang menghandle. Maka itu di sela-sela kesibukan kita, usahakanlah meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Al-Quran adalah hudal linnas,
wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran adalah petunjuk dan pembimbing, membimbing kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Seorang perempuan harus menata dirinya dengan akhlak yang baik. Jadi bukan hanya dinilai dari kecantikan fisiknya saja, tetapi kecantikan dari dalam, akhlakul karimah. Oleh karena itu, mari di bulan Ramadan ini, wahai para ibu, sibuk-sibuklah mengurus rumah, tapi sediakan waktu untuk berpuasa. Menjaga kesehatan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Oleh karena itu mari sama-sama kita jaga ibadah kita agar ibadah kita itu menjadi khusyuk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalat wa yu'tuna zakat wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Laki-laki mukmin dan perempuan mukmin, mereka mempunyai tanggung jawab yang sama. Sama-sama mendirikan sholat, sama-sama membayar zakat, sama-sama menyuruh kepada kebaikan, dan sama-sama melarang kepada kejahatan. Mereka sama di hadapan Allah. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang takut kepadanya. Sesungguhnya Allah maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Dari konteks ayat ini, kita bisa menafsirkan bahwa ayat ini menyuruh kita untuk menyetarakan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam hal-hal ibadah. Kecuali dalam hal imam, perempuan tidak bisa menjadi imam. Tetapi dalam beribadah, kualitas ibadahnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan yang baik adalah perempuan yang bijaksana, yang ilmunya bagus, akhlaknya bagus, taat kepada suami. Maka orang bijak bilang, jika kau temui kebaikan dan keindahan, pasti itu bekas tangan seorang wanita, seorang perempuan. Perempuan-perempuan yang saat ini di zaman teknologi ini, mereka sudah mampu berbuat apa saja, mereka mampu. Bahkan tidak sedikit lahir teknokrat yang saat ini mendunia. Tetapi hendaklah tidak meninggalkan fitrahnya sebagai calon ibu dan istri. Perempuan-perempuan hebat, mereka mengayunkan buayan dengan tangan kiri, mengayunkan buayan dengan tangan kanan, mengayunkan buayan dunia dengan tangan kiri. Itu adalah kata bijak dari seorang filosof yang mengatakan bahwa perempuan atau ibu yang hebat, dia mengayunkan dunia dengan tangan kirinya, mengayunkan buayan dengan tangan kanannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya berdoa supaya kita semua ibadah kita lancar, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penghujung bulan Ramadan, kita sama-sama punya kepedulian yang nyata. Kita sama-sama akan bersosialisasi, memberikan bentuk empati sosial kita dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sodako. Bulan puasa ini kita kencangkan partisipasi sosial kita, empati dan sensitivitas sosial kita. Kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Berbagi menu, membagikan hal-hal kecil berupa takjil atau sedekah-sedekah kecil, menunjukkan betapa empati kita kepada orang-orang di luar sana. Karena puasa itu sendiri mendidik kita untuk punya kepekaan sosial. Pemirsa yang dicintai Allah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha amardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Di antara manusia
Hanya sedikit orang yang mencari keridhaan Allah. Semoga kita termasuk dalam orang yang sedikit mencari keridhaan Allah itu. Insya Allah kita sehat walafiat, ibadah kita khusyuk, kita tadarus dan ingat bahwa Al-Quran yang kita baca, kata per kata, huruf demi huruf, ayat demi ayat, tidak akan hilang dari penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pemirsa yang dicintai Allah, sampai di sini semoga menjadi inspirasi. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih sudah mengikutinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.